atrás, por favor. Oh, sí. Yes, yes, yes. Oh, thank you. You are the best. You are the winner this week. Okay. Please, please. Lagi dah. Here. Oh. Please. You are the winner in the week. Thank you, thank you. Okay. Yeah, ils ont compris la compétition. Wow, yes. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Cak, pokoknya Kang Mas. Hari ini IWP memantau banget ya, pokoknya memantau banget bahasanya pergerakan atau informasi terbaru di MotoGP. Karena di pekan ini kita akan melihat bagaimana race Le Mans. Dan ternyata Cak, kita buat singkat saja ya. Jadi ternyata Cak, pada isu-isu terbaru, dan isu ini ternyata juga membuat kita semuanya sangat tertarik. Karena teman-teman tahu nggak sampean? Siapa menyangka bos dari Ducati, si Gigi Dall'Igna kayaknya galau berat, Cak. Jadi Gigi per kemarin ada interview ya, jadi dilakukan pertanyaan ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis untuk Gigi, dan pertanyaannya itu sangat straight to the point. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Ducati di musim 2025? Apakah mereka akan memilih antara Martin, Enea, ataupun tiba-tiba Marquez? Dan ternyata Cak, tanpa ada yang namanya penolakan, dari Gigi menegaskan bahwa mereka sedang melihat secara seksama. Dan ini juga sesuatu hal yang surprise banget, karena kita tahu sebelumnya Ducati seperti tidak mau atau resistensi menerima Marquez, mengingat konfirmasi dari Ducati mereka hanya fokus pada para pembalap muda. Tapi siapa yang mau menolak, Cak? Yang namanya pembalap dengan 8 kali juara dunia, sopo sing iso nolak, Kang Mas. Dan ternyata indikasi sangat kuat bahwa saat ini Ducati semakin dekat dengan Marquez. Apakah betul demikian? Tenang Cak, kita akan bahas nanti. Dan Cak, per video ini, sekarang ini IWP akan membahas mengenai bursa rider MotoGP. Dan teman-teman, di musim ini sampai tahu bahwa banyak sekali para pembalap yang sudah hampir usai Cak. Jadi kontraknya hampir selesai. Kontraknya rata-rata akan di-renew ataupun di-disconnect ya, maksudnya di-stop per tahun ini. Dan tahun 2025 akan banyak sekali pembalap yang seharusnya ya memiliki tim baru. Tapi tentu saja kita juga penasaran apakah para pembalap tersebut akan tetap stay di sana atau ada pergerakan. Dan inilah rekap yang sudah WB kumpulkan dari isu-isu sekitar pedok. Dan yang paling pertama adalah ternyata Cak, ada isu yang sangat hot sekali bahwa KTM sekarang ini sedang menyeting luar biasa supaya mereka bisa menendang Jack Miller, kemudian menarik Pedro Acosta pada tim mereka. Ini adalah sebuah isu yang sangat keras, sangat kencang maksudnya saya, sangat kencang hadir di sekitar pedok. Dan ini adalah sebuah keputusan yang menurut IWB sangat dimaklumi, karena siapa yang tidak kaget dengan performa Pedro Acosta. Bahkan Rossi wae Kang Mas, Valentino Rossi saja menyatakan bahwa dia memprediksi Pedro bakal kencang, tapi tidak secepat itu. Itu kata Rossi pada saat di interview di Harris kemarin. Jadi Rossi sendiri mengakui bahwa Pedro adalah pembalap yang istimewa, special rider, dan ini tentu tidak akan disia-siakan oleh KTM. Jadi Kang Mas, settingan yang kita dengar dari isu-isu yang beredar di sekitar pedok, KTM nanti akan menendang Jack Miller. Jadi Jack Miller dipandang kurang perform bagi KTM, dan diduga nantinya Pedro Acosta akan ditandemkan dengan Brad Binder. Ini adalah salah satu cita-cita KTM, dan tentu saja itu adalah sesuatu hal yang maklum ya, kita maklumi ya. Karena ya suka nggak suka, kita harus akui bahwa Miller bukannya getting better, tapi sekarang kita perhatikan dia suffering, dia kesulitan, dia tidak konsisten di atas mesin RC16. Jadi sepertinya saya akan bakal ada pergerakan di tubuh KTM yang mana Pedro Acosta bakal ditandemkan dengan Brad Binder. Itu adalah prediksi dan juga isu pertama, Cak. Nah, terus bagaimana dengan gas-gas? Nah, untuk gas-gas memang belum ada rumor yang jitu sepeninggal Pedro Acosta. Jika benar memang seandainya Pedro gabung dengan KTM, bagaimana dengan gas-gas? Seatnya diisi oleh siapa? Belum ada konfirmasi ya. Jadi kita akan hold dulu di sini, Cak. Nah, yang kedua Kang Mas, untuk Honda. Nah, Cak, ini adalah sebuah kabar dan juga bukan kabar sih, rumor yang juga hot sekali. Jadi kalau kita kalau sampean mengikuti IWP pasti sampean tahu
IWB sudah nge-share kesampaian tentang isu yang sangat hot di mana HRC sekarang tertarik dengan Maverick Viñales. Jadi pasca performa opening season Maverick, ternyata dari rumor yang beredar, Honda Racing tertarik untuk meminang Maverick Viñales. Tapi ya sejauh ini memang belum ada sounding yang sangat kuat. Apalagi Viñales juga pada saat ditanya oleh para jurnalis mengatakan dia hanya fokus untuk bagaimana perform di atas mesin Aprilia. Mengingat saat ini konsistensi masih menjadi isu yang paling kuat di season ini, jadi di musim ini. Makanya Maverick menolak pada saat ditanya bagaimana seandainya dia ditawari oleh Honda dengan gaji yang besar, tapi Maverick menolak. Tapi tetap rumor is rumor. Jadi rumornya adalah HRC diduga sedang mendekati Maverick Viñales. Kemudian Maverick karena Luka sudah dikontrak oleh HRC hingga 2 tahun, jadi dia aman. Makanya yang ditendang oleh HRC diduga adalah Joan Mir. Nah, artinya nantinya Maverick Viñales akan ditandemkan dengan Luca Marini di tahun depan. Ini adalah isu yang kedua, Jadi saya mentambung saja. Sekali lagi, ini isu belum tentu benar. Isu itu adalah sesuatu hal rumor yang bisa saja benar dan bisa saja enggak. Tapi boleh sampai tampung karena hasilnya nanti kan tergantung bagaimana hasil nantinya. Jadi maksudnya semuanya kan ada yang namanya negosiasi dan lain sebagainya. Makanya kita akan lihat seperti apa proses negosiasi yang mungkin saja sudah bergerak underground di bawah meja. Ya, itu yang kedua, Nah, yang ketiga, jadi kan Maverick ini jika saja dia gabung bersama Honda, artinya ada seat yang kosong untuk Aprilia. Nah, sejauh ini, memang ada rumor yang berkembang. Nah, berkembangnya memang ya cukup menarik ya, karena rumornya Aprilia seatnya kosong dan Aprilia rumornya sekarang ini sudah mencoba untuk mendekati Jorge Martin. Karena sama ingat, sama harus tahu bahwa sekarang ini Ducati sudah ada 3 kandidat untuk factory. Artinya bisa saja nanti Martin atau Marquez atau mungkin bahkan tetap Enea Bastianini ini, tapi semuanya bisa saja berubah dan diduga Martin memang sudah tidak mau lagi bersama Pramac. Jika dia gagal di factory bersama Ducati, maka rumornya Martin akan hengkang ke Aprilia. Yang artinya posisi Maverick Viñales akan diisi oleh Jorge Martin. Tapi bisa saja juga Marc Marquez, karena semuanya sudah clear bahwa Marquez juga memiliki target. Dia ingin mencari tim factory. Jadi tahun ini hanya jembatan doang dan dia ingin menunjukkan ya bahwa aku tuh masih jos loh. Aku tuh masih kenceng loh. Nah, dari sana bargaining position kan akan naik, Dengan adanya bargaining position yang semakin kuat, maka diduga Marquez tahun depan akan gabung ke tim factory. Entah bersama Ducati, entah Aprilia, ataupun entah KTM. Semuanya dinamis ya, ya. Jadi nanti kita akan pantau seperti apa. Yang jelas, Aprilia diduga sudah menyiapkan tempat untuk Martin ataupun Marc Marquez. Tapi yang menarik, nah ini juga menarik, Kang Mas. Semuanya juga bisa saja berubah. Jika saja seandainya nanti Alex Espargaro ditendang pula, Aprilia memiliki potensi untuk menggait Joan Mir. Nah, ini juga baru, karena rumornya Aprilia Racing sedang berusaha keras untuk bersinergi dengan David Brivio. Sama tahu kan David Brivio sekarang bos atau manajer di Trackhouse Racing, dan kalau kita dengar pastinya akan ada campur tangan dari David Brivio, dan rumornya Brivio sekarang ini sedang mencoba untuk mendekati Joan Mir karena diduga tahun depan Mir akan ditendang oleh Honda. Dan ini artinya jika saja nanti betul-betul terrealisasi, bisa saja nanti Joan Mir akan gabung ke Trackhouse ya bersama Oliveira. Tapi bisa saja jika nanti untuk Aprilia factory-nya seatnya kosong, maka Joan Mir akan gabung ke Aprilia. Jadi semuanya tentatif, semuanya dinamis. Artinya tetap ya antara Aprilia Trackhouse Racing ataupun Aprilia Factory, maka nama Joan Mir sudah masuk ke dalam radar. Itu yang paling penting. Kita akan pantau seperti apa, Yang jelas di tahun depan rumornya Yamaha pun akan memiliki tim satelit, dan saat ini ada beberapa rumor yang mengatakan Gresini akan gabung ke Yamaha, tapi sudah dimentahkan oleh Gresini Racing. Jadi Gresini memberikan penegasan bahwa mereka akan tetap bersama Ducati. Bisa saja ya, potensinya adalah Pramac Racing, sesuatu hal yang menarik dan kita akan pantau seperti apa. Nah, nextnya siapa? Nextnya untuk Yamaha ya, untuk Yamaha memang masih dipastikan tetap Fabio dan Alex Rins, jadi nggak ada perubahan di sana. Tinggal tim satelitnya, Kira-kira sopo sih gabung bersama Yamaha, kita akan pantau seperti apa. Soalnya semuanya kan belum pasti, semuanya masih proses negosiasi alot pastinya,
Apalagi Pramac juga kita lihat ya, si Gino Borsoi, si big boss dari Pramac. Sekarang ini juga rumornya sudah bernegosiasi dengan Yamaha, dan memang jika kita perhatikan Yamaha mengiming-imingi dana besar, supporter yang sangat besar, mulai dari motornya, bahkan juga dananya Yamaha sudah sangat siap. Jika Pramac ingin gabung, maka mereka akan membantu secara maksimal. Itu intinya, gara-gara ingin menggait untuk mendapatkan tim satelit. Jadi ini penting, karena tim satelit ini berkontribusi besar untuk memberikan data-data penting. Makanya jika kita mengacu pada keadilan ya, saat ini Ducati disorot penuh oleh para tim lainnya, karena Ducati seolah-olah diberikan anak emas ya, menjadi anak emas, diberikan semacam special kita sebutnya treatment ya, anak emas oleh Dorna. Kenapa Ducati diberikan keleluasaan untuk menaruh 8 motor di sana? Karena semakin banyak motor di track, maka akan semakin banyak data yang mereka bisa kumpulkan untuk pengembangan motor mereka. Dan Yamaha merasakan betul, setelah mereka nggak ada tim satelit, ternyata mereka suffering, sehingga di tahun depan mereka berusaha keras untuk mencari tim satelit sebagai supporter mereka mengumpulkan data di tahun depan. Ya, jadi itu ya, antara Pramac ya, mungkin yang jelas Pramac. Dan jika kita rumor-rumornya sih VR46 sedang masih galau, karena VR46 juga saat ini ada semacam bargaining position dengan Ducati. Kalau ibarat gini lek kue sik milih aku, ya kue kudu support aku full factory bike, itu ya intinya. Jadi VR46 sedang bernegosiasi dengan Ducati untuk mendapatkan full support motor yang terbaru dan motor factory, itu rumornya. Jadi semuanya masih tentatif ya. Oke, semuanya masih dinamis, artinya ya bisa saja berubah. Nah, untuk tim satelit tadi IWP sudah spill kesampaian mengenai Gresini dan juga Pramac. Kemungkinan untuk Gresini sudah kita close. Jadi Gresini sudah memberikan penekanan bahwa Gresini akan tetap bersama Ducati Racing. Itu poinnya. Dan untuk Ducati sendiri, nah ini Kang Mas yang paling hot, super hot. Nah, jadi Kang Mas gini, sampean tahu bahwa saat ini Ducati sudah betul-betul pada kondisi yang established factory-nya. Tapi juga Ducati sekarang ini sudah memberikan konfirmasi pula kepada para jurnalis dan tim melalui Gigi Dialina ya, sebagai big boss nomor satunya di Ducati Racing, bahwa mereka akan memutuskan setidaknya di akhir bulan ini maksudnya ya. Jadi keputusan atau konfirmasi yang diberikan oleh Gigi, Ducati akan memutuskan siapa yang akan menjadi tandem Pecco, karena Pecco sudah aman diikat sampai 2 tahun. Nah, untuk tahun depan ini, maka mereka akan memutuskan antara 3 pembalap. Rumornya 3 pembalap, yakni pertama adalah Marc Marquez, yang kedua adalah Martin, dan ketiga adalah apakah mempertahankan Enea. Tapi untuk yang ketiga ini memang cukup kecil ya, karena dari beberapa isu yang masuk, Ducati kurang puas dengan performa Enea Bastianini. Karena bahkan pada saat Jerez kemarin pun Enea masih kalah dibandingkan dengan Marquez yang menggunakan GP23. Dan teman-teman, sangat menarik sekali karena gini, dari beberapa rumor yang kencang sekali beredar, sekarang ini mungkin ada 2 nama mengerucut untuk menjadi tandem Pecco Bagnaia. Tapi rumornya pula terjadi semacam tekanan dari Pecco, bahwa rumornya Pecco tidak terlalu menyukai posisi Marquez seandainya Marquez gabung dengan tim factory. Jadi akan ada friksi, Ibaratnya Ducati seperti masa lalu ya, antara Rossi dan Lorenzo dimasukkan dalam satu kandang. Dan jika saja itu terjadi, maka sangat terbuka kemungkinan proses harmonisasi akan agak sulit. Karena akan ada persaingan yang cukup ketat antara Marquez dan juga Pecco. Bahkan dari konfirmasi kita dapatkan hari ini ya, kemarin maksudnya ya, ternyata secara press conference secara terbuka, Pecco pun memberikan penegasan bahwa jika dia bisa memilih, maka dia akan memilih untuk menjadi tandem dari Martin, atau Martin menjadi tandemnya dibandingkan dengan Marquez. Itu sudah dijelaskan walaupun tidak gamblang banget. Dan memang saat ini Pecco agak kesal karena pertanyaan atau rumor yang berkembang seperti memojokkan dia, bahwa dia nggak menyukai Marquez, dan dia membantah itu. Kendati dari kacamata kita tetap seolah-olah dia membantah, tapi dari matanya, dari mukanya, dari penekanan kata-katanya pun ya menurut IWP sih kelihatan sekali sih kalau Pecco ini memang lebih atau tidak menyukai ya, lebih suka Martin pastinya dan kurang menyukai dengan Marquez. Itu yang kita bisa tangkap, dan inilah yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Bagaimana dia menjawab pertanyaan dari para jurnalis pada saat press conference. Konfirmasinya, Pecco tidak peduli siapa yang akan menjadi tandemnya. Tapi Pecco memberikan penegasan bahwa siapapun yang akan menjadi tandemnya, dia adalah lawan.
dan dia tidak peduli siapa, dia akan mengalahkannya. Dan apakah dia lebih memilih Martin dibandingkan dengan Marquez? Berikut kata Peko. Ini adalah pertanyaan mudah. Kalian sudah tahu jawabannya. Aku kenal cukup baik dengan Martin. Itu saja. Aku juga dapat isu dari para jurnalis bahwa aku disebut tidak suka Mark. Semua itu adalah bullshit. Aku tidak peduli siapapun yang akan menjadi tandemku. Aku akan kalahkan mereka semua. Aku siap bertempur. By the way, salah satu kekuatan terbesarku adalah bisa dengan cepat melupakan kejadian buruk dan mengubah orientasi sepenuhnya dari hari ke hari. Memang benar bahwa dalam 2 tahun terakhir aku belum mampu menyelesaikan balapan di Le Mans, tapi itu tidak membuatku khawatir. Aku akan memberikan segalanya dan mencoba memenangkan Grand Prix ini. Aku juga sangat senang dengan rekan timku saat ini. Enya dan aku adalah tim yang bagus dan kami telah memahami banyak hal bersama-sama. Selain itu tidak ada masalah. Karena bagiku yang terpenting adalah menjadi yang terbaik. Untuk GP23 dan GP24 perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya detailnya saja yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah pengalaman. Aku telah mengendarai Ducati selama beberapa tahun, sedang Mark baru mengendarai motor tersebut selama 4 balapan. Jadi aku rasa harus dengan motor yang sama pun sesama GP24 dengan pengalaman yang aku miliki di Ducati, hasilnya akan sama, yakni menang. Soal aturan MotoGP 2027 ini adalah prospek yang menarik dan yang terpenting, aku sangat bersemangat untuk mencoba mesin 850cc baru untuk pertama kalinya. Tetapi jujur, aku sedikit sulit menerima bahwa kami akan mundur dari level sensasional ini dengan prototipe yang kita miliki dan kemudian memperlambatnya. Itu kata Peko Bagnaya, Cak. Jadi, dikonfirmasi oleh Peko, siapapun Kang Mas yang jadi koncoku, bahasanya Cak, tak babat tak entekne gitu katanya. Jadi, ora usah khawatir, aku tetap akan bertempur, aku akan kalahkan dia. Jadi konfirmasi ini adalah sebuah ungkapan yang kayak kesel sebenarnya, Cak, ya, kalau kita tangkep. Kayak ada rasa ingin menunjukkan dominasinya dan ingin menunjukkan kepada para publik ya, jadi para jurnalis bahwa tidak ada rasa benci, yang penting aku kalahkan Marquez. Itu katanya. Ya, lip service ya, biasa. Kalau kita lihat ya biasalah. Tapi suka nggak suka ya, bagaimanapun dia adalah anak buah atau anak didik dari VR46 dan suka nggak suka pula pasti akan ada influence. Jadi semacam pengaruh lah ya dari Rossi. Bagaimanapun kan 2015 membekas banget di mata Valentino Rossi, di pikiran Valentino Rossi, dia menganggap bahwa gelarnya juara dunia itu gagal gara-gara Marquez. Dan itu sudah tertanamlah secara kuat para murid Valentino Rossi. Itu ya yang kita tangkap ya. Jadi konfirmasi dari Peko demikian. Kita ingin lihat seperti apa sih pernyataan dari bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna, yang tidak serta-merta menolak pada saat ditanya apakah tahun depan Ducati akan memilih Marquez daripada Jorge Martin. Berikut kata Gigi Dall'Igna yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk memilih 3 pembalap. Sejujurnya, kita tidak hanya harus mempertimbangkan balapan 2024, namun kami harus mempertimbangkan seluruh sejarah pembalap kami. Aku pikir ini penting. Sekali lagi, ini keputusan yang sangat sulit karena ketika pembalap adalah para juara. Ya, kami harus adil terhadap semua pembalap. Kami harus memberi mereka kemungkinan untuk menemukan cara mengendarai motor terbaik. Jadi kita lihat saja. Itu kata Gigi yang singkat, padat, dan jelas Kang Mas. Artinya ya nggak menolak, nggak membantah total, tapi masih misterius. Dan rumornya Cak, Ducati khususnya dari Gigi akan memberikan konfirmasi atau Ducati secara umum akan mengumumkan siapa yang akan menjadi tandem Peko at least di Mugello tanggal 31 Mei nanti. Jadi di tanggal 31 ini ya nantinya akhir bulan akan ada jawaban yang pasti apakah tetap Enea atau Martin atau bahkan Marquez. Walaupun rumor berkembang sangat kencang, potensi terbesar adalah Marquez yang akan ditarik oleh Ducati. Tapi ya ini kan masih rumor Cak, belum tentu benar dan belum tentu juga salah ya. Oke Cak, jadi itu sekilas informasi IWP yang IWP nggak kasih macem-macem opening, soalnya kemarin ya ada beberapa inilah ya, ada beberapa komen-komen terlalu panjang nih openingnya. Ya udah, kita kan maunya kan sampai mendapatkan sedikit rangkuman ya sebelum membuka perbincangan ini. Tapi ternyata jika ada komen-komen yang miring, ada komen-komen yang kurang puas, kebanyakan teaser, ya udah IWP senang aja karena untuk mengedit sebuah teaser kan butuh waktu. Makanya kita langsung saja ngoceh seperti ini biar sampean tercerahkan. Ya Kang Mas ya. Jadi itu sekilas informasi buat sampean tentang bursa MotoGP. Bursa rider maksudnya saya. Jadi bursa rider MotoGP
2025 yang kemungkinan besar akan ada pergeseran yang cukup banyak di tahun depan. Dan juga teman-teman kita lihat seperti apa Le Mans, karena per hari ini pastinya sudah free practice. IWB akan pantau dan kita akan update bersama semuanya bagaimana Le Mans. Dan memang kalau kita lihat di masa lalu, Le Mans adalah sebuah sirkuit yang seharusnya ya bagus buat Ducati. Karena dari rekaman jejak histori 2 tahun ke belakang ya, the last 2 years, itu memang Ducati yang menguasai ya, dari Martin, kemudian juga Enea kalau nggak salah ya. Dan unfortunately ya, sayangnya Pecco belum pernah menang di sana. Jadi Pecco bahkan 2 tahun ke belakang justru dia crash, nggak mendapatkan poin sama sekali walaupun dia kencang. Jadi kita lihat seperti apa di pekan ini. Apakah juga Marquez konsisten ataukah hanya anget-anget tai ayam, jadi kencang kemarin di Harris, kemudian di sini Memble, kita nggak tahu. Kita lihat saja seperti apa pergerakan dari free practice hari ini MotoGP Le Mans. Itu aja Cak, update benar bersama semuanya. Itu biasa kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.